Staf diaspora pantau dua pemain keturunan di Inggris. Ini alasan Alex Pastur belum datang ke Indonesia. Peninggalan STI yang akan dihapus Patrick Kluivert, aksi Sintayong bagi-bagi uang viral. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Aksi Sintayong bagi-bagi uang viral. Meski tak lagi menukangi timnas Indonesia, aktivitas Sintayong nyatanya sejauh ini masih menarik perhatian. Terkini viral di media sosial, Sintayong bagi-bagi uang ke KD saat main golf. Mengutip dari akun TikTok @_Mr. Bintang Firdaus, mantan pelatih timnas Indonesia itu tampak membagikan uang pecahan Rp100.000 ke puluhan KD yang mengantri. Khawatir ada KD yang kebagian uang dua kali, pelatih 54 tahun itu meminta KD yang sudah mendapatkan uang untuk mundur. Dalam video yang telah disaksikan oleh 232.000 kali itu, Sintayong pun tampak begitu bahagia. Tak ada wajah lesu atau kecewa setelah dipecat dari jabatan pelatih timnas Indonesia pada Senin 6 Januari kemarin. Sementara itu dalam wawancara yang dilakukan sebelum dipecat PSSI, Sintayong mengaku membuka opsi untuk menangani negara lain. Di sisi lain, dalam wawancara dengan media luar negeri, Sintayong mengaku tidak akan melatih negara Asia Tenggara. Itu artinya, Sintayong tak akan menangani Thailand, Malaysia, atau bahkan Vietnam. Sintayong sendiri kemungkinan membesut negara Asia lain atau pulang menukangi klub-klub Liga 1 Korea Selatan, mengikuti jejak Kim Pan-gon. Selain menjadi pelatih tim nasional, ada juga peluang Sintayong untuk tetap di Indonesia, di mana klub-klub Liga Indonesia yang secara finansial kuat bisa saja mengkontrak Sintayong. Dalam wawancara ini sebelum pemecatan, Sintayong mengatakan jika ada pilihan bertahan di tim nasional Indonesia, ia pun mungkin tetap bertahan di tanah air. Sebab menurutnya di Indonesia, Sintayong begitu dihargai dan memiliki pendapatan yang cukup lumayan. Namun demikian, nasib berkata lain, STY kini tak lagi menukangi timnas Indonesia. Untuk itu menarik menanti kemana STY akan berlabuh. Peninggalan STI yang akan dihapus Patrick Kluivert. Pertama, gaya permainan. Setiap pelatih memiliki gameplaynya sendiri. Begitu juga dengan Patrick yang mengatakan akan mengubah gaya permainan menjadi lebih menyerang. Hal ini tentu saja berbeda dengan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu cenderung menerapkan pola permainan bertahan. Saya suka bermain sepak bola yang menyerang. Saya suka kalau tim kami punya football position yang bagus, ucap Patrick dalam konferensi perkenalannya. Harapannya adalah para pemain kini bisa cepat menangkap dan beradaptasi dengan gaya kepelatihan baru Patrick Kluivert sehingga dapat meraih hasil yang positif. Peninggalan STI yang akan dihapus Patrick Kluivert. Kedua, formasi main. Patrick Kluivert mengatakan bakal mengandalkan formasi 4-3-3. Dia mengikuti jejak Louis van Gaal yang juga kerap memakai formasi ini. Hal ini juga berbeda dengan Sintayong. Ex-pelatih timnas Korea Selatan ini diketahui lebih sering mengandalkan formasi 3-4-3 selama menangani timnas Indonesia. Saya suka bermain 4-3-3, posisi ini pernah diterapkan di bawah Louis van Gaal. Tetapi saya juga ingin memastikan para pemain merasa nyaman, ujar Patrick Kluivert. Peninggalan STI yang akan dihapus Patrick Kluivert. Ketiga, panggil pemain yang dapat menit bermain di klub. Terakhir, Patrick Kluivert memastikan bakal memanggil pemain yang dapat menit bermain di klub timnas Indonesia. Sebab menurutnya, menit bermain sangat penting bagi seorang pesepak bola. Tentu saja hal ini berlawanan dengan Sintayong, karena dia kerap tetap mengandalkan pemain yang minim menit bermain di klub ke tim nasional Indonesia. Tayal sikap Patrick ini pun bisa membuat ketar-ketir sejumlah pemain andalan Sintayong, yang kini memang masih sulit mendapatkan jam bermain di klubnya. Staf diaspora pantau dua pemain keturunan di Inggris. Timnas Indonesia kini benar-benar memasuki era baru di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Ia resmi diperkenalkan ke publik pada hari Minggu 12 Januari kemarin. Datangnya pelatih asal Belanda tersebut pun diharapkan bisa menarik minat pemain keturunan agar mau membela timnas Indonesia. Dan tak butuh waktu lama, kini ada dua nama yang dikabarkan sedang dipantau. Mereka adalah Jason Seal serta Billion Manhoef. Bahkan melansir dari akun X @gilabola_ina disebutkan tim scouting diaspora akan datang ke pertandingan Sunderland versus Stoke City. Jason Seal sendiri merupakan pemain Sunderland, sedangkan Manhoef berkarir di Stoke City. Hari ini tim scouting diaspora akan datang ke Stadium of Light untuk memantau dua pemain keturunan yang bermain di laga Sunderland versus Stoke City. Tweet akun tersebut. Sayangnya, dalam pertandingan ini, baik Seal dan Manhoef sama-sama tidak bermain. Laga ini pun berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Stoke City. Lalu, akankah dua pemain keturunan yang berkarir di Inggris ini bakal menjadi tambahan di timnas Indonesia era Patrick Kluivert? Jadi ini alasan Alex Pastur belum datang ke Indonesia.
Setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert langsung mengikuti sejumlah agenda. Dari mulai bertemu beberapa petinggi hingga mengunjungi TC timnas U20. Di sisi lain, hingga kini Alex Pastoor, salah satu asisten pelatih Patrick Kluivert yang sudah dipublikasikan sejak awal, belum juga kunjung menampakkan diri, hingga banyak menimbulkan tanya. Mengenai hal ini, Ketum PSSI Erick Thohir sendiri mengungkapkan alasan Alex Pastoor belum bergabung dengan Patrick Kluivert dan Denny Lansat saat pengenalan tim pelatih timnas Indonesia pada hari Minggu kemarin. Erick mengatakan Pastoor baru akan bergabung dengan tim pelatih timnas Indonesia pada Februari 2025. Yakni jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Alex Pastoor nanti Februari datang karena memang tanda tangannya kemarin setelah Coach Patrick, ujar Ketum PSSI Erick Thohir. Lebih lanjut lagi, Erick Thohir pun juga mengatakan PSSI akan segera mengontak 3 sosok baru untuk timnas Indonesia, yaitu pelatih performa, kiper, dan video analis. Dalam 1-2 hari ini saya juga sudah tanda tangan tambahan. Ada performance coach, ada pelatih kiper. Nanti biar Coach Patrick yang umumkan, bukan saya. Kita juga nanti ada video analis, kata Erick Thohir sekali lagi. Diketahui setelah dari Kemenpora, PSSI dan rombongan sendiri mendatangi pemusatan latihan timnas U20 di Stadion Madia. Agenda ini pun tertutup bagi media massa untuk kondusivitas kegiatan. Setelah itu, Kluivert dan Lansat pun meninggalkan Indonesia. Keduanya baru akan kembali lagi ke tanah air pada Februari untuk melihat langsung pembinaan dan kompetisi sepak bola Indonesia. Debut Kluivert sendiri sebagai pelatih timnas Indonesia akan terjadi saat melawan Australia di Sydney 20 Maret mendatang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.